Srimad Bhagavatam, Skanda 1, Bab 1, Sloka 2. Topik pertanyaan oleh para resi. Dharma projita kaitavo traparamo nirmacharanang shatam Vedyang vastavam atra vastu shivadam tapotrayon mulanam Srimad Bhagavate Mahamuni Kriti kim va parairisvaraha Sadhyoridyawarudyate Trakriti bisusrusubhistakshanat. Artinya, menolak sepenuhnya segala kegiatan keagamaan bercorak materialistik, Bhagavata Purana ini mengemukakan kebenaran tertinggi yang dapat dimengerti oleh penyembah yang hatinya total murni. Kebenaran tertinggi adalah realitas yang berbeda dari ilusi untuk menyejahterakan semua insan. Kebenaran tersebut mencabut 3 jenis kesengsaraan. Bhagavatam yang indah ini yang disusun oleh Resi Mulia Vyasadeva dalam kesempurnaannya, Bhagavatam itu sendiri telah memenuhi kebutuhan sendiri untuk bisa menginsapi Tuhan. Apa perlunya sastra lainnya lagi? Segera setelah seseorang mendengar amanat Bhagavatam dengan perhatian dan sikap sungguh-sungguh, dengan pengembangan pengetahuan ini, Tuhan Yang Maha Esa menjadi mantap di dalam hatinya. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Srila Prabhupada. Agama meliputi 4 pokok persoalan utama, yaitu kegiatan saleh, perkembangan ekonomi, kepuasan indera, dan akhirnya pembebasan dari ikatan duniawi. Kehidupan tanpa agama adalah keadaan yang tidak beradab. Memang, mulainya kehidupan manusia sejak dimulainya kehidupan beragama. Makan, tidur, merasa takut, dan berketurunan adalah 4 prinsip kehidupan binatang. Prinsip-prinsip tersebut sama bagi binatang maupun manusia. Tetapi agama merupakan fungsi tambahan manusia. Tanpa agama, kehidupan manusia tak lebih daripada kehidupan binatang. Karena itu, dalam komunitas-komunitas manusia ada suatu bentuk agama yang bertujuan menginsapi diri dan menyebutkan hubungan kekal antara manusia dan Tuhan. Pada tahap-tahap peradaban manusia yang lebih rendah, selalu terjadi persaingan untuk berkuasa atas alam material atau, dengan kata lain, ada perlombaan secara terus-menerus untuk memuaskan indera-indera. Didorong oleh kesadaran tersebut, manusia mengalihkan perhatiannya pada agama. Jadi, ia melakukan kegiatan saleh atau ritual-ritual untuk memperoleh sesuatu yang bersifat duniawi. Namun, jika keuntungan duniawi tersebut dapat diperoleh dengan cara lain, maka apa yang disebut agama diabaikannya. Inilah situasi yang terjadi dalam peradaban modern. Ekonomi manusia menjadi makmur. Jadi pada saat ini manusia kurang meminati agama. Banyak masjid, gereja, ataupun kuil-kuil, tempat ibadah sekarang ini hampir-hampir kosong. Manusia lebih tertarik pada pabrik, toko, mal-mal, TV, atau sinema ketimbang tempat-tempat ibadah yang didirikan oleh leluhurnya. Ini membuktikan secara jelas bahwa agama dilakukan demi suatu keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi dibutuhkan untuk kepuasan indrawi. Apabila seseorang terhambat dalam usaha mencari kepuasan indera, acap kali ia mencari pembebasan dan berusaha menyatu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kesimpulannya adalah semua keadaan tersebut hanyalah berbagai jenis kepuasan indrawi saja. Dalam Weda-Weda, 4 kegiatan tersebut di atas ditentukan secara teratur sehingga tidak akan terjadi persaingan yang tidak pantas demi kepuasan indera. Namun, Srimad Bhagavatam melampaui segala kegiatan kepuasan indera tersebut. Srimad Bhagavatam adalah susastra yang bersifat rohani murni dan transendental yang dapat dipahami hanya oleh para penyembah murni Tuhan dan melampaui persaingan demi kepuasan indrawi.
Di dunia material ada persaingan ketat antara binatang dan binatang, antara sesama manusia, antara masyarakat, dan antara bangsa. Namun para penyembah Tuhan berada di atas persaingan tersebut. Mereka tidak bersaing dengan orang duniawi karena mereka sedang menempuh jalan kembali kepada Tuhan yang Maha Esa, tempat kehidupan kekal dan penuh kebahagiaan. Rohaniawan tersebut tidak merasa iri dan hatinya murni. Di dunia material, setiap orang iri terhadap orang lain. Dan karena itulah ada persaingan. Namun para penyembah murni Tuhan yang transendental tidak hanya bebas dari rasa iri, namun juga mengharapkan kesejahteraan bagi semua orang. Mereka berusaha memantapkan sebuah masyarakat yang bebas dari persaingan dengan menjadikan Tuhan sebagai sentra. Paham kaum sosialis dewasa ini berkenaan dengan masyarakat yang bebas dari persaingan adalah dibuat-buat. Sebab di negara sosialis ada persaingan untuk menduduki jabatan diktator. Dari sudut pandang Weda atau dari kacamata kegiatan manusia biasa, memuaskan nafsu merupakan landasan dari kehidupan duniawi. Ada 3 jalan yang disebutkan dalam Weda. Salah satu jalan tersebut menyangkut kegiatan yang bertujuan mendapatkan pahala agar dinaikkan sampai pada planet-planet yang lebih baik. Jalan lain menyangkut pemujaan kepada berbagai dewa agar dapat naik sampai planet-planet surga. Dan jalan ketiga menyangkut menginsapi kebenaran mutlak dan aspeknya yang impersonal dan menyatu atau manunggal dengannya. Aspek impersonal atau aspek tanpa bentuk pribadi dari kebenaran mutlak bukanlah aspek yang tertinggi. Di atas aspek impersonal ada aspek paramatma. Dan di atas paramatma ada personalitas kebenaran mutlak atau Bhagawan. Srimad Bhagavatam memberikan keterangan tentang kebenaran mutlak dalam aspek personalitasnya. Srimad Bhagavatam lebih tinggi daripada sastra yang tidak mengakui personalitas Tuhan dan lebih tinggi daripada Gyana Kanda dan Weda. Srimad Bhagavatam lebih tinggi daripada sastra yang tidak mengakui personalitas Tuhan dan lebih tinggi daripada bagian Gyana Kanda dalam Weda. Srimad Bhagavatam lebih tinggi daripada bagian Karma Kanda dan bahkan keagungannya melebihi bagian Upasana Kanda karena Srimad Bhagavatam yang menganjurkan pemujaan kepada personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna. Di dalam Karma Kanda ada persaingan untuk mencapai planet-planet surga demi kepuasan indrawi yang lebih baik. Ada persaingan serupa dalam Gyana Kanda dan Upasana Kanda. Srimad Bhagavatam lebih mulia daripada semua sastra tersebut karena tujuannya mengarah kepada kebenaran tertinggi yang merupakan hakikat sejati atau akar dari semua kategori. Dari Srimad Bhagavatam, seseorang bisa mendekat untuk mengetahui hakikat sejati bagaimana halnya semua kategori. Hakikat sejati merupakan kebenaran mutlak Tuhan Yang Maha Esa. Dan segala sesuatu yang terpancar adalah bentuk-bentuk energi yang bersifat relatif. Tiada yang terpisah dari zat sejati, namun pada waktu yang sama, energi-energi itu berbeda dari zat sejati. Konsepsi tersebut tidak bertentangan. Srimad Bhagavatam secara eksplisit mengemukakan filsafat serentak sama dan berbeda-beda tersebut dari Vedanta Sutra yang mulai dengan sutra yang berbunyi Janmadi Asya. Pengetahuan tersebut bahwa energi Tuhan adalah secara serentak, sama dan berbeda dari Tuhan adalah jawaban atas upaya orang-orang yang bermental spekulan untuk membuktikan bahwa energilah sebagai yang mutlak. Ketika pengetahuan ini dimengerti secara faktual, maka akan tampak jelas bagi seorang bahwa falsafah monisme atau segalanya adalah satu dan dualisme segalanya berbeda tidaklah sempurna. Mengembangkan kesadaran transendental ini berdasarkan falsafah sama dan berbeda pada waktu yang sama akan segera membawa seorang ke tahap pembebasan dari 3 jenis penderitaan. 3 jenis penderitaan adalah penderitaan yang berasal dari badan dan pikiran. Yang kedua, penderitaan yang disebabkan oleh makhluk hidup yang lain. Dan yang ketiga, penderitaan yang berasal dari bencana alam di luar pengendalian manusia. Srimad Bhagavatam memulai dengan berserah dirinya seorang penyembah kepada personalitas yang mutlak. Seorang penyembah sadar sepenuhnya bahwa dirinya sama dengan yang mutlak dan pada waktu yang sama berada dalam kedudukan yang kekal sebagai hamba yang mengabdi kepada yang mutlak.
Dalam pengertian duniawi, orang secara salah menganggap dirinya penguasa segala sesuatu yang dipandangnya. Karena itu, ia selalu diganggu oleh 3 jenis penderitaan hidup. Namun, begitu ia mulai mengetahui kedudukan sejatinya sebagai hamba yang transendental, maka ia akan segera bebas dari segala derita. Selama entitas hidup berusaha menguasai alam, tidak mungkin ia menjadi hamba yang maha kuasa. Pengabdian kepada Tuhan dilakukan dalam kesadaran identitas rohani yang murni. Dengan pengabdian tersebut, seorang segera dibebaskan dari beban-beban duniawi. Melebihi hal tersebut, Srimad Bhagavatam adalah sebuah ulasan pribadi tentang Vedanta Sutra oleh Sri Vyasadeva. Srimad Bhagavatam ditulis setelah Sri Vyasadeva mencapai kesempurnaan dalam kehidupan spiritualnya atas karunia Narada. Sri Vyasadeva merupakan inkarnasi yang otoritatif dari Narayana, personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, tidak diragukan lagi bahwa Sri Vyasadeva adalah otoritas. Sri Vyasadeva adalah penyusun semua kitab suci Weda lainnya. Namun beliau menganjurkan agar Srimad Bhagavatam dipelajari di atas semua sastra Weda lainnya. Dalam Purana-Purana yang lain ada berbagai metode dikemukakan untuk digunakan oleh orang dalam memuja dewa-dewa. Namun di dalam Bhagavatam hanya penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang disebutkan. Tuhan Yang Maha Esa seperti halnya badan yang lengkap, sedangkan dewa-dewa ibaratnya berbagai anggota badan tersebut. Karena itu, dengan memuja Tuhan, seseorang tak perlu lagi memuja para dewa. Tuhan Yang Maha Esa pasti segera berada dalam hati seorang penyembah. Sri Chaitanya Mahaprabhu memuji Srimad Bhagavatam sebagai Purana yang tiada ternoda dan membedakan Srimad Bhagavatam dari semua Purana lainnya. Cara yang benar untuk menerima amanat rohani tersebut adalah mendengarkannya secara sungguh-sungguh. Sikap menantang tidak dapat membantu untuk menginsapi amanat rohani yang transendental tersebut. Kata susrusu digunakan secara khusus di dalam ayat ini sebagai penuntun yang akurat. Seorang harus berkeinginan untuk mendengar amanat rohani tersebut. Keinginan untuk mendengarkan secara sungguh-sungguh adalah persyaratan pertama. Orang yang kurang beruntung sama sekali tidak berminat mendengarkan Srimad Bhagavatam ini. Prosesnya mudah, namun memulainya sangat sulit. Orang yang kurang beruntung dapat meluangkan waktu untuk mendengarkan berbagai percakapan sosial politik yang kurang berguna. Namun apabila mereka diundang untuk menghadiri pertemuan penyembah untuk mendengarkan Srimad Bhagavatam, tiba-tiba mereka malas. Kadang ada pembaca Srimad Bhagavatam yang diupah atau berprofesi membaca Srimad Bhagavatam langsung terjun ke dalam hal-hal rahasia mengenai kegiatan Tuhan Yang Maha Esa yang rupanya ditafsirkan oleh mereka sebagai sastra yang berkenaan dengan seks. Srimad Bhagavatam dimaksudkan agar didengarkan secara runut dari bagian awal. Orang yang memenuhi syarat untuk mendengarkan dan memahami karya agung ini disinggung dalam ayat ini. Seseorang memenuhi syarat untuk perbuatan saleh. Seorang memenuhi syarat untuk mendengarkan Srimad Bhagavatam setelah melakukan banyak perbuatan saleh. Orang cerdas dengan kebijakan yang penuh dapat dipastikan oleh Resi Vyasadeva yang agung bahwa ia dapat mengisapi personalitas yang paling utama secara langsung dengan mendengarkan Srimad Bhagavatam. Seorang dapat diangkat sampai tataran para mahangsa hanya dengan bersedia menerima amanat ini tanpa perlu menjalankan berbagai tahapan keinsapan yang dikemukakan dalam Weda. Demikian berakhir penjelasan dari Srimad Bhagavatam bab 1 sloka 2. Pertanyaan oleh para resi.